Shalom, Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Bapak terkasih, saya jemput bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan membuka kitab Jemaat 26 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus dan apa kata-kata selanjutnya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk hamba-Mu penatuan nama-Nya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar firman yang disampaikan oleh Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap hati kami untuk lebih taat dan setia kepadamu. Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah dan menguatkan setiap hati kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami atas segala pelanggaran kami yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kami silakan duduk. Mari kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, dan kita lanjutkan lagi ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19.
Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi kau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang di atas jubahku. Sebelum kita buka firman Tuhan, kembali lagi kita buka jemaat dari Kidung Jemaat 51, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kita suci hartaku dan apa yang darinya. Terpuji Engkau Allah yang kekal, yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada hari ini Tuhan kami berkumpul untuk mengingat rayakan ya Bapa kematian anak-Mu di kayu salib ribuan tahun yang lalu. Kami mau mengingat Tuhan segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Lewat ibadah ini ya Bapak, lewat firman yang akan kami baca dan akan kami dengar. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami tidak mengeraskan hati kami Tuhan terhadap kebenaran firman. Tapi lewat firman-Mu Tuhan hidup kami mau diubahkan, sehingga kami boleh hidup seperti yang Tuhan mau, dan kehidupan kami boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-49. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala raja melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar."
Sudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari kejadiannya, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya begitu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Satu pola yang rutin, sudah menjadi satu kebiasaan bagi kita. Seharusnya pada hari ini kita berada di gereja untuk mengingat rayakan peristiwa kematian Yesus dalam menyelamatkan kehidupan kita. Seharusnya kita pada saat ini berada di gereja untuk melaksanakan perjamuan kudus dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Seperti biasanya, kita juga para pelayan Tuhan bersibuk diri untuk mempersiapkan perjamuan kudus, bersibuk diri dengan melayani jemaat-jemaat yang sakit ataupun yang membutuhkan di rumah-rumah. Tetapi pada hari ini, dalam suatu situasi suasana yang tidak mendukung kita harus berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap harus memuji Tuhan. Hari ini adalah hari perenungan bagi kita untuk mengenang kasih Allah dalam kehidupan kita, bukan hanya kepada orang-orang yang hidup ribuan tahun yang lalu, tetapi sampai juga dengan pada kehidupan kita sekarang ini dan sampai bumi ini hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap persoalan, setiap tantangan, setiap penyakit yang menghampiri manusia, ketika itu terjadi dalam kehidupan manusia, manusia pasti akan berusaha merencanakan, memikirkan tindakan ataupun solusi yang tepat untuk keluar daripada persoalan itu. Setiap manusia tidak mau berdiam diri di dalam satu persoalan. Terlebih lagi ketika orang sakit, ia pasti akan berusaha mencari tindakan yang tepat, minimal untuk mengurangi rasa sakit. Setiap persoalan, setiap penyakit ada solusinya, ada tindakannya. Tetapi ketika kita berbicara tentang kematian, sepanjang sejarah kehidupan manusia, tidak ada satupun manusia yang berhasil menemukan solusi atau obat untuk mengatasi datangnya kematian. Seperti kata pepatah, selalu ada solusi untuk semua hal kecuali kematian. Karena itu semua manusia bisa dikatakan takut dengan kematian. Karena kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian adalah sebuah kepastian. Kematian adalah sebuah keharusan. Yang suka tidak suka, mau tidak mau akan dihadapi oleh setiap orang. Tidak peduli apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia muda atau dia tua, ataukah dia orang yang gagah perkasa, atau bahkan orang yang terbaring di ranjang-ranjang rumah sakit. Kematian itu sangat menakutkan bagi setiap orang. Terlebih lagi kalau jalan menuju kematian itu harus menderita dulu. Semua orang pasti mati, tapi semua orang kalau bisa memilih jalan menuju kematian itu jalan yang mudah. Gak apa-apa Tuhan mati, tapi jalannya jangan susah-susah. Tidak mau menderita terlebih dahulu. Kalau boleh manusia memilih, ia akan memilih jalan yang paling mudah untuk menempuh kematian itu. Kalau manusia bisa membayar, dia pasti juga akan membayar segala cara, sehingga ia boleh mati dengan mudah. Karena tidak ada manusia yang suka menderita, baik penderitaan fisik terlebih lagi penderitaan batin.
Tidak terkecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam kemanusiaannya juga takut menghadapi yang namanya kematian. Terlebih lagi dia tahu jalannya menuju pada kematian itu dipenuhi dengan penderitaan. Bukan 1 jam, 2 jam dia menderita, tetapi dia menderita 1 hari, 2 hari, 3 hari. Memasuki satu pengadilan ke pengadilan yang lain. Setiap keluar dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain, ia dihina, ia ditendang, ia dicaci, ia diludahi, ia dicambuki. Sampai dengan pada penderitaannya di Bukit Golgota. Tidak banyak lagi darah yang harus dia keluarkan. Karena darah itu sudah tercecer setetes demi setetes sepanjang perjalanan penderitaan. Pada saat itu, siapa yang berada bersama-sama dengan Yesus? Tidak ada. Semua orang meninggalkannya. Bahkan murid-murid yang bersama-sama dengan dia meninggalkannya. Perempuan-perempuan lemah pun hanya mampu berdiri dari jauh, melihat apa yang terjadi pada Yesus. Bahkan Petrus menyangkal. Tidak ada. Mungkin kita bisa bertanya dalam hati kita, introspeksi diri kita. Kemana 5.000 orang yang beberapa hari sebelumnya diberi makan oleh Tuhan Yesus? Kemana orang-orang yang selama ini merasakan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Kemana orang-orang yang selama ini mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus? Jangan-jangan mereka juga yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Itulah jalan penderitaan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya, justru dalam masa-masa terpedih dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mata dan hati kita tertuju pada Tuhan Yesus, pada puncak penderitaannya di kayu salib di Bukit Golgota. Kita kembali mengingat peristiwa kematian Tuhan Yesus, jalan sengsara Via Dolorosa yang oleh gereja disebut dengan Jumat Agung. Bukan Jumat sedih, bukan Jumat berduka, bukan Jumat berkabung. Pertanyaannya, kenapa disebut dengan Jumat Agung? Toh pada dasarnya kita semua bersedih, kita semua berkabung, kita semua bermurah. Tetapi yang mau difokuskan di sini bukan kesedihan kita, bukan kedukaan kita, tapi karya agung, karya maha agung dari seseorang yang maha agung, yang dia berikan untuk menyelamatkan manusia. Karena itu disebut dengan Jumat Agung. Satu peristiwa yang begitu agung, karya terbesar dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca setiap kitab Injil, kita dapat membaca kisah tentang kematian Yesus. Bapak Ibu bisa membaca di Matius, Bapak Ibu bisa membaca di Markus, di Lukas maupun di Yohanes, menceritakan tentang kematian Yesus. Tetapi Injil Lukas mencatat bagi kita pada hari ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fenomena kegelapan yang terjadi pada saat itu bukan karena matahari bersembunyi, bukan karena awan mendung, bukan karena gerhana matahari. Karena pada zaman Israel kuno, pada saat itu orang-orang Israel sedang bersiap-siap untuk merayakan Paskah. Dan Paskah tidak pernah dilakukan pada saat gerhana matahari, tapi justru Paskah dilakukan pada saat bulan purnama. Dan tidak pernah terjadi dalam sejarah bulan purnama itu berjalan bersama-sama dengan gerhana matahari. Tetapi kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Mau menyatakan apa Bapak Ibu? Mau menyatakan bahwa keadaan itu sama dengan keadaan sebelum Allah menciptakan terang. Dalam kisah penciptaan di Kejadian pasal yang pertama, kegelapan itu mau menegaskan dunia yang kembali pada keadaannya yang semula, keadaan tanpa Allah. Itulah keadaan manusia ketika ia berada tanpa Allah, hidup dalam kegelapan.
Kegelapan yang terjadi pada saat itu mau menegaskan hati manusia yang sangat gelap. Bukan hanya memutarbalikkan kebenaran, tetapi juga membunuh kebenaran itu sendiri. Karena itu alam juga berduka ketika anak manusia yang seharusnya tidak menderita, tetapi menderita karena dosa-dosa manusia. Dan yang kedua, tabir suci terbelah menjadi dua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tabir suci adalah satu tabir atau tirai yang dipakai di dalam bait suci untuk menjadi pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci. Hanya orang-orang yang dilayakkan Tuhan yang boleh memasuki ruang maha suci. Itu pun pada hari-hari tertentu dengan membawa korban persembahan. Tetapi ketika tabir suci terbelah menjadi dua pada saat Yesus mati di Bukit Golgota, itu mau melambangkan tidak ada lagi batasan antara manusia dengan kasih karunia Allah. Tidak ada lagi pembatas ataupun jarak antara Allah dengan manusia yang dikasihi. Kalau dulu Allah terasa begitu jauh dalam kehidupan manusia, sekarang jurang pemisah itu sudah dipatahkan. Pembatas itu sudah dikoyakkan oleh kematian Yesus. Siapapun kita boleh datang kepada Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Dan yang ketiga, Yesus menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca kitab ini, saya membaca di Matius, di Markus, di Lukas, dan di Yohanes, saya tetap membaca kalimat aktif di sini. Yesus menyerahkan nyawanya. Tidak ada satupun kalimat yang mengatakan Yesus diambil nyawanya atau Yesus dicabut nyawanya. Tidak ada. Menyerahkan adalah satu kalimat yang aktif, satu kalimat yang menyatakan bahwa hal ini dilakukan oleh subjek atau orang yang melakukan hal ini. Dalam arti kata, ketika Yesus mengatakan dia, Bapakku, aku menyerahkan nyawaku, Yesus memiliki nyawanya. Yesus saya memiliki kehidupannya. Kita manusia sangat mengerti hal itu, Bapak Ibu. Sebagai manusia tidak mungkin kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku menyerahkan nyawaku. Sampai bengkok juga kita tidak akan bisa mati kalau memang belum waktunya mati. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku, Bapakku, kepadamu kuserahkan nyawaku, mau mengatakan bahwa Yesus memberikan nyawanya, bukan diambil, bukan dicabut, memberikan nyawanya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa? Kenapa Yesus harus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita? Apakah Yesus tidak punya cara lain sebagai Allah untuk menebus dosa-dosa kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, upah dosa ialah maut. Apakah maut itu? Maut itu bukan berarti harus kematian, Bapak. Walaupun maut itu juga bisa berarti masuk dalam kematian. Tapi maut itu adalah ditinggalkan Allah, keterpisahan dengan Allah. Kenapa Allah meninggalkan manusia yang berdosa? Kenapa Allah melakukan keterpisahan dengan manusia yang berdosa? Karena Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dan satu-satunya cara menebus dosa ialah maut. Tidak ada cara lain. Karena itu ketika Yesus harus menanggung semua dosa kita, ia juga takut, Bapak. Ketika dia harus mati, ia juga takut. Di bukit, di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengatakan, Bapakku, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, biarlah cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Dalam arti kata, Yesus tidak mementingkan kesenangannya, kepentingannya dalam hal ini. Ia mau taat sampai mati. Ia mau mengorbankan hidupnya, membayar harga atas dosa-dosa kita semua.
Dan Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa, sekalipun itu anaknya sendiri. Ketika Yesus diutus untuk menebus dosa-dosa manusia, sekalipun itu anaknya, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dia tinggalkan anak. Itulah saat yang terpedih dalam hidup Yesus. Itulah yang membuat Yesus gentar. Bukan karena penderita, bukan karena penyaliban, tapi karena ditinggalkan Allah, keterpisahan dengan Allah, tidak ada lagi yang menolong. Dalam keadaan paling pahit sekalipun dalam kehidupan kita, ketika kita masih punya pengharapan, ada yang menolong, kita mungkin masih bisa kuat. Tapi ketika dalam satu situasi kondisi kita tahu tidak ada lagi yang bisa menolong kita, kita pasti merasakan hal yang paling pedih dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kenapa Yesus itu begitu takut, begitu gentar. Tetapi maut tetap harus dimasuki oleh Tuhan Yesus sebagai cara dia menebus dosa. Dan dia percaya kemenangan itu akan diraihnya 3 hari kemudian, karena Tuhan sendiri yang memberi kemenangan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, dikatakan kepala pasukan penyaliban memuliakan Allah di depan umum. Saya membayangkan peristiwa penyaliban ini seperti satu panitia. Ada orang yang bertanggung jawab untuk membuat tawanan-tawanan ini tidak lari. Dan dia harus mengikuti proses ini mulai dari awal sampai memastikan orang ini mati. Karena itu ketika dia mengikuti, kepala pasukan ini mengikuti proses itu, mulai dari Tuhan Yesus ditangkap, dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, melewati satu pengadilan ke pengadilan yang lain, sampai dengan Yesus disiksa, disalibkan, dan dia bisa melihat. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia bisa melihat, bisa belajar daripada reaksi Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mungkin dia juga merasa ringan. Ternyata tawanan yang satu ini gak bandel-bandel, mau ikut saja. Itu yang membuat dia memuliakan Allah. Dia melihat begitu banyak bukti bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Peristiwa kegelapan, kalau kita baca dari Injil yang lain, ada peristiwa gempa bumi, ada peristiwa bangkitnya orang-orang mati dari kubur, tirai terbelah 2, membuat dia mengerti bahwa ini adalah benar anak Allah. Kalau kita membaca di dalam Matius, Markus, Lukas, dikatakan kepala penyaliban itu mengatakan benar dia ini adalah anak Allah. Dan apa yang menjadi reaksi orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus sebagai yang dipaparkan di dalam Lukas ini, dikatakan bahwa banyak orang, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Tidak ada satupun yang membela Yesus. Tidak ada. Pertanyaannya bagi kita, kalau kita diberi kesempatan untuk hadir pada satu situasi seperti itu, kita hadir di situ sebagai orang baru, apakah yang kita lakukan? Apakah kita menjadi seperti murid-murid Yesus, pergi meninggalkan Yesus? Ataukah kita seperti Rasul Petrus, menyangkal dia? Atau mungkin kita seperti kepala pasukan penyaliban, mengakui Yesus sebagai anak Allah? Atau mungkin jangan-jangan kita hanya seperti orang-orang, perempuan-perempuan yang hanya berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus telah mati untuk kita. Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yesus telah memenangkan pertempuran iman untuk kita. Telah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Seharusnya pengorbanan Yesus ini membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Dan pertobatan yang sejati tidak terbatas pada pengakuan saja, tetapi pada sikap hidup yang benar. Ada banyak orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamatnya, tetapi tidak pernah mengizinkan Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya. Ada banyak orang yang
mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak memberi tempat bagi Yesus untuk mengatur dan mengendalikan hidupnya. Yesus hanya berada di luar, tidak diberikan kesempatan untuk mengatur dan menguasai hidup seseorang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah dimenangkan atas dosa. Yesus telah memenangkan pertempuran itu. Marilah kita menghargai pengorbanan Yesus itu dengan menjadi pemenang atas apa? Atas segala kuasa-kuasa. Karena banyak sekali dari kita anak-anak Tuhan yang mengakui Yesus, tapi masih membiarkan kuasa-kuasa dunia ini mengendalikannya. Biarlah lewat pengorbanan Yesus ini yang telah menang, kita juga menjadi pemenang. Pemenang atas apa? Atas kedagingan kita, atas keegoisan kita, sehingga kita boleh tetap menjadi pemenang yang meletakkan Yesus sebagai pengendali kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Kita aminkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari jemaat 183 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini ya Bapa, Engkau masih melayakkan kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman. Dalam situasi Tuhan yang mungkin membuat kami sedih, karena pada saat ini Tuhan, seharusnya kami datang bersekutu di rumah-Mu Tuhan, mengingat rayakan pengorbanan-Mu, mengingat rayakan kemenangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami seharusnya mengingat cinta kasih Tuhan di dalam perjamuan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Tapi dalam satu situasi Tuhan, Engkau mengharuskan kami berada di rumah kami ya Bapa. Tolong kami Tuhan, agar kami juga mampu memeriksa ya Bapa isi hati kami, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini Tuhan, kami begitu rindu hadir di hadirat-Mu ya Bapa. Hadirlah Tuhan di rumah kami masing-masing. Hadirlah Tuhan di hati kami masing-masing Tuhan, bahwa kami boleh merenung Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Dan kalau Engkau izinkan Tuhan, suatu waktu kami juga boleh berkumpul kembali Tuhan, untuk bersama-sama dalam satu perjamuan ya Bapa, memuji dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari Jumat yang agung ini ya Bapa, kami mengingat kembali peristiwa Via Dolorosa ya Bapa, pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Waktunya bagi kami Tuhan juga untuk mengintrospeksi diri ya Bapa. Kalau selama ini kami selalu setiap tahun membaca peristiwa ini, peristiwa kematian ya Bapa, ada di manakah kami Tuhan? Apakah kami sebagai murid-murid-Mu yang lari bersembunyi? Apakah kami seperti Rasul Petrus yang menyangkal Engkau? Atau kami seperti kepala pasukan penyaliban yang pada akhirnya mengakui bahwa Engkau adalah anak Allah? Atau mungkin kami hanya sebagai perempuan-perempuan lemah dan orang-orang yang ada di situ yang hanya memandang ini seperti satu tontonan ya Bapa, dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami dalam segala kelemahan kami, dalam segala kecongkakan kami, kesombongan kami. Kalau kami Tuhan selama ini melayani Engkau ya Bapa, mungkin kami datang dengan kepala yang terlalu terangkat ke atas Tuhan. Kami datang dengan kesombongan kami. Kami merasa kami mampu, kami merasa kami layak. Tapi lewat firman-Mu ini Tuhan, kami mau belajar untuk merendahkan hati kami ya. Bahwa kami hanyalah manusia-manusia yang hina ya Bapak. Manusia-manusia yang tidak layak Kau tebus Tuhan. Tapi Kau mau menebus kami ya Bapak. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Bapak. Terima kasih untuk kasihan pertobatan yang sejati. Dengan sikap hidup yang benar ya Bapak. Dengan berjalan dalam kemenangan atas kedagingan kami ya Bapak. Tolong kami Tuhan, kami anak-anak-Mu yang lemah. Kiranya Kau melayakkan kami Tuhan di waktu-waktu yang akan datang, untuk boleh berkumpul kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu, melayani Engkau Tuhan, sehingga nama-Mu boleh terus ditinggikan, dan kami tetap boleh merendahkan hati kami ya Bapak. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di rumahnya masing-masing, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap kesusahan, penderitaan, kerinduan yang mereka alami ya Bapak. Tolong Tuhan, kami menopang doa Tuhan juga buat jemaat-jemaat yang sakit. Kau mau berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, Kau mau berkati tenaga medis yang merawat. Kau juga memberkati Tuhan kami para pelayan Tuhan, para presbiter, bagi Bapak Pendeta Roma Rampala, Kau memberkati Tuhan. Kau memberikan kesembuhan yang sempurna Tuhan daripada, sehingga Bapak Roma Rampala juga boleh pulih kembali dan berkumpul bersama-sama dengan kami. Kau memberkati Tuhan penatua diaken dalam seluruh tugas klien kami ya Bapak, agar dalam seluruh kehidupan kami boleh bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pengurus-pengurus PK, komisi-komisi, pegawai kantor, organis kantornya, dan siapapun Tuhan yang Kau pakai sebagai pelayan-pelayan di rumah-Mu ya Bapak. Kiranya Kau memberkati kehidupan kami, dan kami juga boleh bersatu hati Tuhan, bukan untuk kepentingan kami, tapi juga untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, dan nama tetap dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, pada Jumat Agung ini ya Bapa, biarlah ya Tuhan Kau melayakkan kami, Kau mau ampuni segala dosa kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, dan kami boleh menata hari-hari kami, sehingga kami juga nantinya Tuhan akan mengingat rayakan kemenangan atas maut ya Bapa. Kau telah menang Tuhan, dan kami juga telah menang. Terima kasih Tuhan atas kemenangan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan. Inilah doa kami, nasihat kami yang kami beralaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
bersyukur. Ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dan dalam mengelola berkat-Nya. Mari kita memberikan persembahan sambil kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 yang pertama dan ayatnya yang kedua. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa yang di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa yang ada di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami berikan persembahan kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, boleh menjadi berkat bagi pelayananmu dimanapun berada. Dan ajarlah kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan dan menceritakan tentang kasih Yesus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya undang bangkit berdiri menyanyi dari Kidung Jemaat 368, Kidung Jemaat 368 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Yesusku berdiri
Anugerah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.